2018 menjadi salah satu tahun yang penuh perhatian bagi PT Garuda Indonesia. Setelah mengalami kerugian pada tahun sebelumnya, perusahaan melaporkan laba dalam laporan keuangan tahun 2018. Namun, laporan tersebut menimbulkan pertanyaan dan perdebatan di kalangan manajemen serta komisaris. Sebagian pihak meragukan pengakuan pendapatan yang menjadi sumber laba perusahaan. Hari ini kita akan membahas laporan keuangan tahun 2018 untuk Universitas. Baik, Ibu Direktur, berdasarkan laporan sementara, kondisi perusahaan menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Apakah kita sudah mencapai labanya? Ya, berdasarkan perhitungan saat ini, perusahaan berhasil membuka laba. Syukurlah, pasti investor menunggu kabar baik ini. Maaf Bu, saya ingin menyampaikan catatan. Silakan Pak Imam. Sebagian besar laba tersebut berasal dari transaksi kerjasama dengan PT Mahato Aero Technology. Ya, saya tahu. Namun saya masih mempertanyakan apakah pendapat tersebut layak diakui seluruhnya tahun ini. Mengapa tidak layak, Pak Imam? Karena sebagian besar pembayaran belum diterima. Tetapi kontraknya sudah ditandatangani. Kontrak memang sudah ada, tapi pembayaran belum masuk. Apakah itu masalah besar? Bisa menjadi masalah apabila syarat pengakuan pendapatan belum terpenuhi. Saya rasa kekhawatiran itu berlebihan. Sebagai audit internal, tugas saya hanya menjalankan fungsi pengawasan. Baik, catatan saya terima. Menurut saya, transaksi ini tetap layak dicatat sebagai pendapatan. Kalau nanti dipertanyakan audit internal, bagaimana respon perusahaan? Kita itu punya kontrak dengan PT Mahata. Baik, akan kita lanjutkan laporan tersebut kepada Dewan Komisaris. Saya sudah membaca seluruh laporan keuangan. Begitu juga saya. Tetapi seperti ada kejanggalan di laporan ini. Apa itu? Kok perusahaan kita tiba-tiba mencatat laba? Padahal kan kondisi operasionalnya belum banyak yang berubah dari tahun kemarin. Kenaikan itu berasal dari kerjasama Mahata. Apa uangnya sudah diterima? Belum seluruhnya. Berapa yang sudah diterima? Masih sangat sedikit. Lalu mengapa diakui sebagai pendapatan? Karena ada kontrak kerjasama dengan PT Mahata. Yang saya tanyakan kan uang, bukan kontrak. Tetapi kontrak-kontrak itu memiliki nilai ekonomi, Bu. Laporan keuangan itu harus mencerminkan kenyataan, bukan cuma modal tulisan. Kami tidak melakukan kesalahan. Kalau begitu, tunjukkan bukti penerimaan kasnya. Tidak ada. Belum. Inilah yang kami khawatirkan. Jangan langsung menyimpulkan. Kami bukan menyimpulkan, kami hanya mempertanyakan kondisi keuangan yang sebenarnya. Dan kami belum memperoleh jawaban yang benar. Tunggu sekalian. Saya tidak bersedia menandatangani laporan keuangan ini. Saya juga menolak. Kalian semua sadar dampaknya. Dan apakah manajemen sadar dampak dari laporan yang tidak wajar? Baik, selamat pagi. Kami dari tim audit itu ditunjuk untuk melakukan prosesi audit terhadap PT Garuda Indonesia. Fokus kami adalah transaksi dengan PT Mahata. Mohon untuk seluruh dokumen disiapkan. Baik. Kami membutuhkan kontrak kerjasama, invoice, dokumen penagihan, bukti pembayaran, kontrak ada, invoice juga ada. Bagaimana untuk bukti pembayaran? Belum tersedia.
maksudnya belum tersedia? Karena pembayaran belum dilakukan sebelumnya. Lalu kapan pendapatan dicatat? Pada tahun 2018, Padahal pembayaran belum diterima. ya, pembayaran belum diterima. Baik, akan kami catat temuan tersebut. Apakah ada masalah? Untuk hal tersebut itu belum dapat kami simpulkan karena kami masih mengumpulkan semua bukti. Setelah kontrak diperiksa, kami menemukan masa kerjasama berlangsung bertahun-tahun. Namun, sebagian besar nilai kontrak langsung diakui pada tahun pertama. Apa dasar dari pencatatan tersebut? Kami yakin manfaat ekonominya akan kami terima. Maaf, tapi keyakinan bukan dasar untuk bukti auditor. Apakah auditor meragukan keputusan manajemen? Untuk hal tersebut, kami masih perlu verifikasi dari pihak manajemen. Kami menggunakan pembayaran profesional. Untuk menggunakan standar audit profesional. Menurut saya, auditor terlalu konservatif. Menurut kami, manajemen terlalu agresif, mengakui pendapatan yang pada kenyataannya belum pasti diterima. Apakah Anda menuduh kami memanipulasi laporan keuangan? Loh, kami tidak menuduh. Kami hanya melihat fakta. Dan faktanya pembayaran belum diterima. Saya sudah menyampaikan risiko ini kepada pihak direksi lebih awal. Mengapa Bapak tidak menyampaikan dengan lebih keras? Saya sudah mencoba, tapi sayangnya masukan itu tidak didengar. Karena yang didengar hanya target laba. Halo, selamat siang. Kami ingin meminta konfirmasi dari PT Mahatta terkait transaksi dengan PT Garuda. Iya, silakan. Apakah benar PT Mahatta memiliki kewajiban pembayaran kepada PT Garuda Indonesia? Iya, Apakah seluruh pembayaran tersebut telah dilakukan? pembayaran tersebut sudah dilakukan, tapi belum sepenuhnya. Lalu apakah dana untuk pembayaran tersebut sudah tersedia? Masih dalam proses. Apakah ada risiko keterlambatan pembayaran? Untuk risiko keterlambatan pembayaran kepada PT Garuda mungkin ada. Apakah pada saat transaksi pihak PT Mahatta sudah memberikan jaminan bahwa seluruh kewajiban dapat dibayarkan sesuai jadwal? Belum ada jaminan untuk dapat memastikan seluruh pembayaran bisa dilakukan secara tepat. Berarti masih terdapat ketidakpastian mengenai realisasi piutang tersebut. Iya, benar. Masih ada ketidakpastian. Dengan kondisi tersebut, apakah PT Mahatta dapat memastikan bahwa manfaat ekonomi telah pasti diterima oleh PT Garuda pada tahun 2018? Tidak, kami belum dapat memastikan hal tersebut pada saat ini. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Baik, sama-sama. Setelah saya konfirmasi, keterangan dari pihak PT Mahatta menunjukkan bahwa pada saat pendapatan diakui, masih terdapat risiko dan ketidakpastian atas penerimaan pembayaran. Baik, hal tersebut akan menjadi salah satu alasan mengapa auditor perlu mempertanyakan kewajaran terhadap pengakuan pendapatan tersebut. Karena pendapatan seharusnya diakui ketika terdapat dasar yang memadai dan keyakinan bahwa manfaat ekonomi akan diterima perusahaan. Keterangan dari PT Mahatta akan kami jadikan salah satu bukti audit dalam proses evaluasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Baik, berdasarkan dari hasil bukti yang kami peroleh, kami menemukan resiko terkait indikasi pengakuan pendapatan yang dinilai terlalu dini. Terdapat risiko salah saji material pada akun pendapatan dan piutang usaha. Laba perusahaan menjadi terlihat lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. Saya tidak setuju. Tetapi, bukti mendukung temuan auditor. Inilah alasan kami menolak untuk menandatangani laporan keuangan. Apakah tidak ada jalan yang lain? Fakta yang kami temukan begitu adanya. Jadi, fakta tetap fakta. Tugas auditor adalah menyampaikan kebenaran berdasarkan bukti
bukan berdasarkan keinginan dari pihak tertentu. Saya memahami temuan tersebut, namun apakah ada jalan lain maupun kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ini? Tentu ada. Perusahaan dapat melakukan penyisian kembali laporan keuangan dan memperbaiki sistem pengendalian internal agar kejadian yang serupa itu tidak terulang. Langkah tersebut penting untuk mengembalikan kepercayaan investor, kreditur, dan masyarakat terhadap PT Garuda. Selain itu, seluruh transaksi di masa mendatang harus dicatat sesuai standar akuntansi dan didukung bukti yang memadai. Pengawasan dari manajemen, komisaris, dan audit internal juga harus diperkuat agar tidak ada lagi pendapatan yang dicatat tidak sesuai dengan ketentuan. Setelah mendengar seluruh bukti dan penjelasan yang disampaikan, saya menerima bahwa laporan keuangan tersebut memang perlu diperbaiki, menjaga kredibilitas perusahaan. Kami berharap rekomendasi yang diberikan auditor itu dapat dijadikan pelajaran berharga untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola di perusahaan ini. Atas nama manajemen, kami menerima hasil evaluasinya dan kami berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya. Baik, dengan demikian, berdasarkan bukti audit yang kami peroleh dan dianalisis, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesalahan pengakuan pendapatan yang mengakibatkan salah saji material pada laporan keuangan pada tahun 2018. Kami merekomendasikan perbaikan laporan keuangan, penguatan pengendalian internal, serta peningkatan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan. Semoga hasil sidang ini menjadi langkah awal menuju tata kelola perusahaan yang lebih baik lagi dan lebih transparan. Baik, dengan berakhirnya pembahasan dan telah disampaikan seluruh temuan serta rekomendasi sidang audit kasus PT Garuda Indonesia tahun 2018 kami nyatakan selesai. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan kesalahan dalam pengakuan pendapatan. Keputusan dari pihak regulator. Kesalahan wajib melakukan penyajian kembali laporan keuangan. Kami memahami keputusan tersebut. Perusahaan juga harus memperkuat pengendalian internal. Ya, agar kejadian serupa tidak terulang lagi dan kepercayaan publik dapat dipulihkan. Selain itu, seluruh transaksi harus dicatat dengan standar akuntansi dan didukung dengan bukti yang memadai. Manajemen juga perlu meningkatkan transparansi dalam menyusun laporan keuangan agar informasi yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan. Dengan demikian, investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Atas nama manajemen, kami menerima hasil evaluasi dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang kalian berikan. Baik, dengan diterimanya hasil pemeriksaan ini, kami segenap tim audit berharap perusahaan dapat menjadikan kasus ini sebagai pelajaran untuk memperkuat tata kelola dan integritas pelaporan keuangan. Regulator akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan seluruh rekomendasi yang dijalankan dengan baik. Kami berterima kasih atas masukan dan evaluasi yang telah diberikan oleh auditor dan juga pihak OJK. Dengan demikian, sidang evaluasi kasus laporan keuangan PT Garuda pada tahun 2018 dinyatakan selesai. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya integritas dalam laporan keuangan. Pendapatan hanya boleh diakui jika memenuhi standar akuntansi. Setiap transaksi harus didukung oleh bukti yang memadai. Pengendalian internal harus berjalan efektif. Komisaris harus berani menyampaikan pendapat. Walaupun berbeda dengan manajemen. Kerjasama bisnis harus memiliki kepastian hak dan kewajiban. Standar akuntansi adalah kewajiban. Menerima pelajaran berharga dari kasus ini dan kami akan memperbaiki di masa depan.